Penasaran kan apa yang terjadi saat listrik padam dan cuma ada lilin? Kisah Stefani ini bakal bikin kamu ikut merenung. Hai semuanya, kali ini kita bakal menyelami sebuah cerita yang mungkin relatable banget sama kalian. Pernah gak sih mati lampu? Gelap gulita, semua gadget mati, dan yang tersisa cuma lilin yang menyala redup. Nah, di saat itulah Stefani, tokoh utama kita, mengalami sebuah momen perenungan yang mengubah hidupnya. Bukan cuma sekadar nunggu listrik nyala, tapi sebuah perjalanan ke dalam diri sendiri. Kita akan melihat bagaimana cahaya lilin itu, meskipun kecil, ternyata mampu menerangi sudut-sudut hatinya yang paling gelap. Jadi siap-siap ya, karena cerita ini bakal bikin kalian mikir ulang tentang arti hidup, harapan, dan bahkan tentang mati lampu itu sendiri. Kita akan mengikuti Stefani, merasakan apa yang dia rasakan, dan belajar dari pengalamannya. Karena kadang di tengah kegelapan, justru kita bisa melihat lebih jelas. Stefani duduk di ruang tamu, lilin tunggal menari di atas meja kopi. Aroma lilin vanila memenuhi ruangan, menciptakan suasana tenang yang kontras dengan kekacauan di luar, di mana tetangga-tetangga mulai mengeluh karena mati lampu. Biasanya, Stefani akan langsung mencari power bank dan kembali asyik dengan ponselnya. Tapi malam ini entah kenapa, dia merasa enggan. Cahaya lilin itu seolah memaksanya untuk berhenti, untuk melihat ke sekelilingnya, untuk merasakan kesunyian. Dia perhatikan bayangan yang menari di dinding, bayangan yang dibentuk oleh lilin dan perabot rumahnya. Bayangan itu berubah-ubah, kadang memanjang, kadang memendek, seperti kehidupan itu sendiri. Dia teringat akan masa kecilnya, saat dia sering bermain petak umpet di kegelapan malam, tanpa rasa takut sedikit pun. Sekarang kegelapan terasa berbeda, lebih berat, lebih menantang. Apakah ini karena dia sudah dewasa? Dia meraih cangkir teh yang sudah dingin, menyesapnya perlahan. Teh chamomile yang biasanya membantunya tidur, malam ini terasa hambar. Pikirannya melayang ke pekerjaannya, ke hubungannya dengan teman-temannya, ke impian-impiannya yang belum terwujud. Dia merasa seperti terjebak dalam rutinitas, melakukan hal yang sama setiap hari tanpa benar-benar merasakan apapun. Dia merasa seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, tanpa kendali atas hidupnya sendiri. Cahaya lilin itu seolah mengejeknya, mengingatkannya akan betapa kecil dan tidak berartinya dia di alam semesta ini. Tapi kemudian dia menyadari sesuatu. Cahaya lilin itu memang kecil, tapi dia tetap bersinar, tetap memberikan harapan di tengah kegelapan. Bukankah dia juga bisa seperti itu? Bukankah dia juga bisa menemukan kekuatannya sendiri, meskipun di tengah kesulitan? Mata Stefani tertuju pada bingkai foto di atas meja. Foto dirinya bersama keluarganya saat liburan ke pantai beberapa tahun lalu. Mereka semua tersenyum bahagia, tanpa beban. Dia ingat betapa bahagianya dia saat itu, betapa dekatnya dia dengan keluarganya. Sekarang, dia jarang bertemu mereka, terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Dia merasa bersalah karena telah mengabaikan orang-orang yang paling dia cintai. Dia merindukan kehangatan keluarga, canda tawa, dan dukungan mereka. Dia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kesuksesan karir atau materi, tetapi pada hubungan yang bermakna dengan orang-orang di sekitarnya. Cahaya lilin itu seolah membisikkan, jangan lupakan mereka yang mencintaimu, mereka adalah sumber kekuatanmu. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih menghargai keluarganya, untuk meluangkan waktu untuk mereka, dan untuk menunjukkan kepada mereka betapa dia mencintai mereka. Perlahan, Stefani bangkit dari duduknya dan berjalan menuju jendela. Dia menatap langit malam yang bertaburan bintang. Bintang-bintang itu bersinar terang, menembus kegelapan malam. Dia merasa kagum akan keindahan alam semesta, akan kebesaran Tuhan. Dia merasa kecil, tapi juga merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa dia bukan satu-satunya yang mengalami kesulitan, bahwa banyak orang di luar sana juga berjuang dengan masalah mereka sendiri. Tapi mereka tetap bertahan, tetap berharap, tetap berjuang untuk hidup yang lebih baik. Cahaya lilin itu seolah mengingatkannya, kamu tidak sendirian, ada banyak orang yang bersamamu dalam perjuangan ini.
Dia merasa termotivasi untuk terus berjuang, untuk tidak menyerah pada impian-impiannya, dan untuk memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Stefani kembali duduk di kursi dan mengambil selembar kertas dan pena. Dia mulai menulis, mencurahkan semua perasaannya, semua pikirannya. Dia menulis tentang pekerjaannya, tentang keluarganya, tentang impian-impiannya. Dia menulis tentang rasa takutnya, tentang harapan-harapannya, tentang cinta dan kehilangan. Dia menulis tentang semua yang telah dia alami dalam hidupnya. Saat dia menulis, dia merasa seperti melepaskan beban dari hatinya. Dia merasa lebih ringan, lebih lega. Dia menyadari bahwa menulis adalah cara yang bagus untuk mengekspresikan diri, untuk memahami diri sendiri, dan untuk mengatasi masalah. Cahaya lilin itu seolah menemaninya, memberikan inspirasi dan keberanian. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus menulis, untuk tidak pernah berhenti mengekspresikan dirinya, dan untuk berbagi pengalamannya dengan orang lain. Waktu berlalu dengan cepat. Stefani terus merenung, terus menulis, terus merasakan kedamaian dalam kesunyian. Cahaya lilin itu semakin redup, menandakan bahwa malam akan segera berakhir. Dia merasa bersyukur atas momen ini, atas kesempatan untuk merenung dan memahami dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa mati lampu tidak selalu merupakan hal yang buruk, bahwa kadang-kadang kita perlu berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Dia menyadari bahwa cahaya lilin, meskipun kecil, dapat memberikan harapan dan inspirasi di tengah kegelapan. Cahaya lilin itu seolah berbisik, "Jangan takut pada kegelapan, karena di sana kamu bisa menemukan dirimu sendiri." Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu mencari cahaya, untuk selalu berharap, dan untuk selalu berjuang untuk hidup yang lebih baik. Tiba-tiba lampu menyala kembali, ruangan kembali terang benderang. Stefani tersenyum, merasa segar dan bersemangat. Dia mematikan lilin dan menyimpan kertas dan penanya. Dia siap untuk menghadapi hari baru dengan semangat baru dan harapan baru. Dia tahu bahwa hidup tidak selalu mudah, bahwa akan ada saat-saat sulit dan gelap. Tapi dia juga tahu bahwa dia memiliki kekuatan untuk mengatasi semua itu, bahwa dia memiliki cahaya di dalam dirinya. Dia belajar dari mati lampu, dari cahaya lilin, dan dari perenungannya. Dia belajar untuk menghargai hidup, untuk mencintai orang-orang di sekitarnya, dan untuk tidak pernah menyerah pada impian-impiannya. Keesokan harinya, Stefani menelepon keluarganya dan merencanakan liburan bersama. Dia juga mulai mencari pekerjaan baru yang lebih sesuai dengan minat dan bakatnya. Dia bergabung dengan komunitas menulis dan mulai berbagi pengalamannya dengan orang lain. Dia merasa lebih bahagia dan lebih bermakna dalam hidupnya. Dia tahu bahwa cahaya lilin itu akan selalu bersinar di dalam hatinya, mengingatkannya akan kekuatan harapan dan perenungan. Kisah Stefani adalah pengingat bagi kita semua bahwa bahkan di tengah kegelapan, kita selalu bisa menemukan cahaya, bahwa kita selalu bisa menemukan kekuatan di dalam diri kita sendiri. Jangan takut pada mati lampu, jangan takut pada kegelapan, karena di sana kamu bisa menemukan dirimu sendiri. Nah, gimana guys? Menyentuh banget kan kisah Stefani? Semoga kalian juga bisa mengambil pelajaran berharga dari cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, komen di bawah apa momen perenungan terbaik dalam hidup kalian, subscribe channel ini untuk video-video inspiratif lainnya, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga terinspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!